optimalisasi perkembangan teknologi dan semakin kompetitifnya iklim usaha, laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM memegang peran yang semakin strategis. LKPM bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk membedakan realisasi investasi, merumuskan kebijakan, serta membuka peluang percepatan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, terutama bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dan di lapangan, di satu sisi kita melihat pasti berbagai tantangan, mulai dari pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban laporan itu sendiri, terus kemudian kemampuan adaptasi terhadap hal, hingga dengan mudah agar proses pelaporan bisa dilakukan cepat dan akurat. Oleh karena itu, optimalisasi pelaporan LKPM di era digital menjadi langkah penting untuk memastikan dalam investasi dapat mengalir lebih lancar, peluang usaha semakin terbuka, dan UMKM maupun naik kelas serta berdaya saing. Untuk itu, di hari ini kami dari tim solusimedia.id senang sekali berkesempatan untuk berkunjung ke gedung yang luar biasa ini, Makassar Government Center atau yang disebut dengan MGC atau Mall Layanan Publik di Kota Makassar, untuk bisa langsung bertemu dengan pejabat di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Makassar untuk bisa berdiskusi terkait optimalisasi laporan LKPM untuk akselerasi investasi dan penguatan UMKM di era digital. Dan untuk itu, setelah sekali saya sudah bersama dengan Kepala Dinas DPM PTSP Kota Makassar, Bapak Muhammad Mario Said. Asik. Ya, betul. Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Aris. Luar biasa ini Ya, sama-sama, Bu. di MPP pelayanan publik yang juga semakin ramai ya dikunjungi oleh masyarakat. Itu artinya bahwa kesadaran masyarakat untuk bisa melakukan konsultasi ataupun menanyakan hal-hal terkait dengan perizinan usaha itu semakin terbuka ya, dan semakin luas gitu. Dan siang hari ini juga Pak Mario, Pak Aris didampingi oleh Bapak Firman Wahab. Beliau adalah penata kelola penanaman modal DPM PTSP. Waalaikumsalam, Bu. Lama tak jumpa kita. Lama ya, Bu Anda. Dan kita nanti akan berdiskusi dalamnya Pak Aris dan Pak Firman ya terkait LKPM, karena ini adalah memasuki semester 2 ya, semester 2 di tahun 2025 yang biasanya ada kewajiban untuk melaporkan LKPM. Sejauh mana pelaporan LKPM ini, kemudian bagaimana tanggapan dari para pelaku usaha, kesadaran, kemudian hal-hal progresif dan intensif seperti apa yang harus dilakukan oleh tim dari DPSP untuk bisa membangun kesadaran masyarakat melakukan pelaporan LKPM secara tepat waktu. Tapi seperti biasa juga ingin kembali mengingat untuk Anda dari LKPM itu, dan siapa saja yang harus melakukan laporan LKPM. Ini pasti masih sering terjadi ya, tanya-tanya itu di lapangan atau di masyarakat ya. Pak Aris akan bisa mulai diskusi di hari ini. LKPM ini apa sebenarnya Pak? Silakan. Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi saya coba jelaskan media solusi ya. Ya, solusi media. Solusi media. Wah, LKPM ini sangat penting artinya bagi dunia usaha. Di dalam ada peraturan pemerintah itu nomor 5 tahun 2005 tentang penyelenggaraan perizinan. Jadi memang di dalam aturan ini diwajibkan kepada seluruh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Ini sangat penting artinya bagi daerah. Sampaikan Bu Ana bahwa untuk bagaimana sehingga investasi itu semakin baik masuk di pasar. Pelaporan ini memang penting untuk pelaku usaha
Dan ini berlaku bagi semua pelaku usaha, baik itu mikro, baik KM, baik tengah, atau besar, ini semua wajib kan si kegiatan usahanya itu. Tapi ada kriteria khusus nggak Pak Anies dari kan prosedurnya dari mana dulu nih dimulai sebelum masuk pada pelaporan LKPN? Eh, Sebelum masuk di pelaporan LKPM, saya kira para pelaku usaha pasti akan memiliki dulu nomor NIB-nya. Ya, dia sudah memiliki NIB, ya kewajibannya itu harus melaporkan dan itu dilaporkan secara yang per semester pertama dan semester kedua, ada juga kalau skalanya sudah besar itu per triwulan, ya akan melaporkan realisasi. Jadi kalau Itu, UMKM pada semester. ya per semester. Iya. Apa saja yang harus dilengkapi nih Pak Anies? Karena beberapa mungkin juga masih yang untuk bisa mendapatkan nomor induk berusaha ya, lalu untuk skala mikro dan UMKM itu hal-hal apa yang harus dipersiapkan? Ya, memang ada sedikit ini perubahan regulasi nih, Bang. Bulan ini memang sementara juga di pusat ini melakukan maintenance. Memang agak ribet untuk PP 28 tahun 2025. Nah, karena di situ lagi ada dipersyaratkan kalau memang itu UMKM ini harus lakukan lagi verifikasi. Nah, kalau dulunya kan tidak ada seperti itu. Jadi dia langsung kategori rendah, nah itu langsung secara otomatis dia sudah bisa memiliki NIB. Ya, terverifikasi secara otomatis melalui sistem yang ada. Nanti mungkin bisa ditambahkan secara mendetail ke teman. Ya. Ya, baik, mungkin saya kan bisa langsung saja. Karena ada beberapa kali pertanyaan yang mengatakan begitu untuk skala mikro ya, mikro dan UMKM, kenapa mesti perlu kita mendaftarkan NIB, kenapa harus dilaporkan kegiatan usaha, seperti itu ya Pak Anies. Oke, iya, ya makasih Bu. Karena terkait dengan LKPM ini memang menjadi suatu kewajiban ya dari teman-teman, bagi teman-teman pelaku usaha ya, selain mengurus perizinan, itu juga wajib melaporkan LKPM-nya. Jadi pelaporan LKPM ini tidak hanya melaporkan realisasi investasi semata, tapi di dalam momen ini juga merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melaporkan masalah dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses perizinan. Jadi kendala itulah yang bisa dilaporkan terkait dengan masalah-masalah seperti lingkungan, kemudian pemanfaatan sistem aplikasi, penyerapan tenaga kerja, itu bisa dilaporkan di LKPM ini. Jadi menjadi momen untuk pelaku usaha curhat ke pemerintah, sehingga pemerintah bisa mendapatkan data yang real, yang valid, untuk menyusun sebuah regulasi kebijakan berdasarkan dari LKPM ini. Dan data LKPM ini juga menjadi data penting bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyusun dan menetapkan besaran data realisasi investasi. Jadi LKPM ini juga menjadi hal yang wajib bagi teman-teman pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Ya, jadi ada banyak keuntungan lain ya, Pak Anies yang didapatkan oleh pelaku yang melakukan UMKM ataupun mikro itu untuk jika sudah memiliki NIB. Iya. Kesempatan untuk kerjasama mungkin itu. Ya, betul. Ya. Betul. Harus berusaha untuk bisa mendapatkan NIB. Nah, tantangan ini di lapangan seperti apa Pak Anies? Ya, saya kira tantangannya memang apalagi di era digital seperti ini masih banyak juga pelaku usaha yang memang paham menyangkut digitalisasi. Tapi itulah kita dari PTSP sendiri itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu melalui konsultasi langsung di PTSP maupun ya kita juga melayani secara daring melalui sistem kita ada yang di ini yang memberikan mungkin kemudahan-kemudahan juga bagi pelaku-pelaku usaha Bu Ana untuk bisa mengakses atau bisa memahami bagaimana masuk dalam sistem tes maupun yang ada.
Pak Firman, apakah ada semacam tutorial ya? Oh, iya. Ya, silakan. Iya, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis, salah satu kendala adalah bagaimana pemahaman masyarakat terkait dengan pelaporan LKPM ini ya, karena pelaporan LKPM ini dilakukan bukan secara manual tapi by aplikasi di dalam sistem OSS. Jadi di aplikasi kami ada beberapa sistem informasi dan layanan. Salah satunya adalah Sifat Namamu, itu sistem informasi pengendalian penanaman modal. Selain penyajian data-data realisasi investasi di aplikasi ini juga menyajikan informasi terkait dengan tutorial pelaporan LKPM, baik yang bentuk yang kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kemudian baik dalam bentuk file paparan maupun dalam bentuk video. Kita sudah siapkan juga video tutorial di aplikasi ini. Nah, kemudian juga layanan-layanan berupa klinik LKPM, klinik konsultasi baik secara langsung maupun secara daring sudah bisa dinikmati oleh teman-teman pelaku usaha di sistem informasi. Ya, jadi lebih aksesnya sudah terbuka ya. Makanya biasanya apa sih yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait LKPM? Atau tantangannya di mana nih Pak Kadis? Itu tadi barangkali yang kita sudah sampaikan, Ya. menyangkut masalah yang mereka tidak terlalu paham masuk di dalam sistem itu. Jadi seperti itu barangkali yang biasa dikeluhkan, sehingga kita menyiapkan itu tadi layanan baik secara langsung maupun kita juga kadang membuat sebuah bimbingan teknis barangkali. Ya, ada beberapa bimbingan teknis yang kita sudah lakukan, sosialisasi juga dengan mengundang para pelaku usaha. Kita menyampaikan bagaimana cara melaporkan LKPM ini. Baik itu, dan itu nanti langsung mereka juga praktek di situ. Praktek. Jadi kita bisa bimbingan teknis ini langsung mempraktekkan bagaimana caranya masuk di dalam sistem, bagaimana caranya melakukan semua aktivitas usahanya di dalam laporan. Dengan adanya MPPI kan juga sebenarnya semakin memudahkan. Iya, betul. Terpusat di MPPI. Iya. Jadi Anda tinggal datang ke sini, ada banyak customer service lah ya. Iya, betul. Bisa membantu. Nah, sejauh ini untuk bisa menjangkau kelompok-kelompok UMKM itu perlu DPR KNSP ini membuka pintu kolaborasi begitu Pak Hadis, dengan komunitas dengan apa untuk bisa agar literasi ini bisa lebih cepat sampai ke mereka. Ya, saya kira itu juga merupakan solusi. Kita juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, terkhusus menyangkut. Sekarang juga ini teman-teman, saya tugaskan untuk menjemput. Apalagi dalam hal ini UMKM. Kita turun ke bawah, berkolaborasi dengan pihak kecamatan, berkolaborasi dengan pihak kelurahan, maupun masyarakat untuk mengundang semua mungkin pelaku-pelaku usaha khususnya UMKM. Itu kita memberikan langsung pemahaman bagaimana menyangkut masalah perizinan mungkin, bagaimana menyangkut masalah pelaporan. Ya, Pak, tantangannya juga di lapangan ini adalah karena tidak semua UMKM pelaku usaha mikro dan UMKM itu UKM ya, mikro dan UKM itu memiliki akses ya terhadap internet. Ya. Secara teknologi gitu ya. Kira-kira itu ada solusi seperti apa Pak? Ya, itulah tadi mungkin salah satunya itu adalah kita menjemput. Depannya juga kita nanti akan mempunyai mobil layanan. Mobil layanan yang paling intinya adalah itu tadi UMKM. Turun ke bawah. Pelayanan langsung kepada khususnya barangkali pengusaha mikro. Nah, ini kan sudah mau selesai 2025 ya. Iya. Artinya pelaporan LKPM juga saya sudah mulai dilakukan di awal tahun. Iya. Untuk semester pertama 2025 di pelaporan pertama. Nah, kira-kira kalau dilihat itu performanya seperti apa? Iya. Pelaporan LKPM ini. Untuk pelaporan LKPM, kalau kita lihat performanya dari tahun kemarin, memang mengalami peningkatan. Ya, di tahun kemarin itu sekitar 3,8 triliun 2024. Sekarang ini performa pelaporan LKPM realisasi
investasi yang ada di Kota Makassar ini di semester ketiga, Triwulan tiga. semester kedua di triwulan ketiga itu sudah mencapai 4,1 triliun lebih. Wow. Ya, ini sudah ada peningkatan dan ini belum sampai di akhir. Masih ada pelaporan triwulan terakhir sampai Desember. Sampai Desember. Iya. Dari data LKPM itu sektor mana yang paling banyak, Pak? Kalau dari data itu sektor perumahan, sektor perdagangan dan jasa, sektor konstruksi, telekomunikasi, dan sekarang juga ini berkembang menyangkut masalah kesehatan juga. Nah, dari UMM sendiri Pak Firman, apakah juga ada indikasi bahwa literasi kita lihat dari pencatatan KPM sendiri dari kalangan mikro dan UMM ini sendiri, apakah ada juga peningkatan? Iya, jadi terkait dengan penyuluhan terkait pelaporan LKPM ini bagi teman-teman di UMK, pelaku usaha UMK ini juga kita masifkan, baik itu dilakukan secara offline ke ruang layanan maupun secara daring. Ya. Dan bahkan kami menyediakan juga untuk teman-teman pelaku usaha yang penyediaan layanan mandiri di ruang layanan di MPP. Jadi kami fasilitasi sarana dan prasarana, jadi teman-teman pelaku usaha tinggal datang, duduk, kemudian dijelaskan begini tata cara pelaporan. Jadi membuat salah satu pengalaman mengisi sendirilah, walaupun didampingi dan langsung di ruang layanan itu untuk teman-teman pelaku usaha kecil. Dan kita juga sebenarnya lagi sementara memperbaiki selain dari sisi kuantitas pelaku usaha, kita memperbaiki kualitas pelaporannya. Karena pelaporan-laporan LKPM ini kan juga diverifikasi dulu, tidak langsung harus diterima. Jadi bagaimana supaya tingkat kualitas pelaporan ini sehingga yang diterima oleh baik pemerintah pusat maupun verifikator dari PTSP sendiri ini bisa lebih banyak pelaporan-pelaporan yang diterima. Adakah ketakutan untuk para pelaku mikro dan UKM untuk melakukan pelaporan dan laporan? Biasanya internal kan usaha bukan seperti itu. Ya, jadi memang karena ini merupakan suatu kewajiban yang diatur, tentunya ada peraturan sanksi di dalamnya ketika tidak melaporkan. Jadi mungkin ketika tidak melaporkan di 2 periode secara berturut-turut, ya akan dikenakan sanksi berupa mungkin peringatan untuk dilaporkan. Dan tentunya kami juga mengatur mensiasati bagaimana hal ini tidak terjadi dan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan, karena pelaporan ini tidak dibuka setiap hari. Pelaporannya hanya dibuka per periode yang ditentukan. Jadi bagaimana DPM PTSP meracik strategi untuk memanfaatkan periode pelaporan untuk melaksanakan konsultasi dan BIMTEK. Jadi biasanya BIMTEK-nya kita laksanakan ketika periode pelaporannya itu dibuka. Jadi misalnya di triwulan 3, periode pelaporan untuk triwulan 3 dibuka di Oktober minggu pertama Oktober, ya kita bikin BIMTEK-nya di Oktober. Jadi teman-teman pelaku usaha langsung menginput di sistem ketika memang periode pelaporannya dibuka. Jadi jangan takut untuk melapor ya, LKPM ya, karena itu juga menjadi wadah koordinasi ya, betul. Sama dengan pemerintah, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa sampaikan pada saat pelaporan. Jadi pelaporan LKPM itu berbeda dengan pelaporan pajak ya. Iya, betul. Ya, juga kadang ada ketakutan seperti itu di kalangan pengusaha kecil. Mendapatkan literasi ya. Nah, makanya sejauh ini dengan data LKPM yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, indikatornya ada kenaikan, apakah itu juga menjadi indikator perkembangan realisasi investasi di Makassar? Ya, saya kira itu ada relasinya ke sana, bahwa ya pasti dengan adanya peningkatan realisasi investasi ini, ya ke potensi investasi yang ada di. Nah, ini kan juga akan dilihat oleh luar atau di Indonesia sendiri, bahwa ya kalau realisasi investasi di Makassar
pasar ini meningkat, ini kan potensi-potensi investasi bukan. Ini menjadi kita melirik dilihat oleh para investor baik dari luar. Jadi itu bisa melihat bahwa potensi Makassar luar biasa dan ini menjadi mungkin salah satu lokasi investasi yang dapat memberikan kontribusi ekonomi. Ya. Bisa dilirik gitu Ya, begitu. Ya. Iya. yang besar maksudnya yang asalnya nanti bisa lebih kan manfaat luar biasa atau lebih banyak lagi buat masyarakat. Nah, berarti untuk UMKM sendiri sebenarnya tantangannya kita utama ini dari segi usaha kan, dari skala usahanya seperti apa? Ya memang sih yang tadi kita jelaskan beberapa hal barangkali pemahaman teman-teman terus masalah proses perizinan barangkali proses pelaporannya juga terus modalannya juga barangkali itu juga barangkali yang memang perlu ada aman yang pada pelaku-pelaku usaha khususnya UMKM mereka lanjut ya begitu. Ya, tapi dari BPMPTSP itu juga memfasilitasi atau memediasi hal itu, bisa kan fasilitasi atau memediasi hal itu enggak Pak Anies? Sebenarnya ya kalau itu memang ada kami kan pasti akan ini kan ada dinas koperasi yang menangani di permodalan. Dan di sini juga sebenarnya di MGC ini ada inkubator center yang dibina oleh sehingga kami ya pasti akan bisa memfasilitasi kalau misalnya ada kelas-kelas atau klinik tadi Pak yang dibuka secara rutin reguler mungkin di FPPI. Ya, jadi klinik LKPM ini menjadi salah satu fasilitas yang bisa dinikmati oleh teman-teman pelaku usaha baik itu secara daring maupun luring. Jadi kita ada kalau secara offline itu loket layanan buka dari jam 8 sampai jam 15.00. Untuk yang daring ini kita siapkan sekitar 6 layanan sampai dengan 9 layanan per hari untuk slot kuota konsultasi secara daring. Ya, disilakan diakses di portal layanan DPMPTSP di link dpmptsp.makassarkota.go.id. Itu bisa silakan diambil antrian layanannya untuk di booking konsultasinya mau hari apa. Itu bisa, nggak harus hari itu juga. Jadi kita bisa memilih hari kapan punya waktu untuk konsultasi. Dan langsung bisa praktek ya? Iya, bisa langsung ya teman-teman terkait dengan yang memfasilitasi untuk pelaporan LKPM siap membantu baik secara daring maupun offline. Iya, jadi sudah terbuka ya dari BPMPTSP sendiri juga sudah sering melakukan tadi jemput bola ya makanya depan juga ada mobil keliling ya yang akan standby mungkin di titik-titik UMKM untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat. Nah, mungkin Pak Anies juga bisa menambahkan sampai sejauh ini ya 2025 dari perizinan sendiri apakah investasi penggunaan Makassar tahun ini sudah lebih terbuka lagi atau ada tantangan seperti apa khusus di tahun ini Pak Anies? Kalau saya melihat Bu Ana, proses perizinan yang ada memang ada kenaikan. Tapi dari jumlahnya saya belum terakhir ini datanya, hanya memang kalau saya lihat trennya memang hanya kendalanya sekarang ini karena lagi penyesuaian memang dalam hal PP yang baru ini memang masih ada kendala-kendala khususnya barangkali dalam korelasi antara aturan ini memang dari pusat ini lagi melaksanakan sehingga itu juga menyesuaikan antara regulasi yang baru. Karena di regulasi yang baru ini mendengar rendah itu
dia membutuhkan lagi PKKPN, membutuhkan lagi izin lingkungan. Tapi ini untuk pendaftar baru ya? Iya, bukan. Itu barangkali Bu. Ini yang harus ada mungkin akselerasi ya untuk tim di lapangan juga akan melakukan penyesuaian terhadap hal itu. Iya, kita akan koordinasi juga dengan pemerintah pusat barangkali karena ini kan sistemnya di sana. Iya, iya. Aturannya di sana, sistemnya di sana. Jadi memang ya kalau memang ada kendala-kendala pengaduan kita itu langsung ke pemerintah. Tapi tidak berdampak pada proses pendaftaran. Laporan. Oh enggak. Tapi untuk pendaftar, Pendaftar, apakah ada masa tunggu dulu sebelum di approval atau bagaimana Pak? Pak Anu mungkin bisa jawab itu Oh. kalau teknisnya begitu. Iya. Oh iya, jadi izin terkait dengan proses perizinan sekarang ini memang ada perubahan regulasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Jadi memang ada untuk mencegah dampak-dampak lingkungan, dampak sosial yang timbul dalam proses perizinan ini. Jadi regulasi yang terbaru sekarang ada proses penapisan persyaratan dasar di awal, baik itu terkait dengan pemanfaatan ruang, kemudian terkait dengan persetujuan lingkungan dan pemanfaatan bangunan gedungnya, itu menjadi proses awal ketika para pemohon atau pelaku usaha baru ini baru mendaftarkan usahanya di sistem OSS. Ini menjadi salah satu tantangan juga bagi pemerintah daerah, bagaimana pemerintah Kota Makassar ini menyelesaikan PR-nya, RDTR, rencana detail tata ruang. Iya, jadi memang berpengaruh pada proses. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Penataan Ruang terkait dengan penyelesaian dokumen rencana detail tata ruang. Jadi yang kita harapkan ini ketika pemerintah kota sudah memiliki RDTR dan diintegrasikan ke dalam sistem OSS, itu akan memangkas proses perizinan, terutamanya di proses pemanfaatan tata ruang wilayah. Oh, oke. Yang kita harapkan. Jadi yang dimaksud ini adalah perizinan ke OSS-nya. Iya, perizinan ke OSS. Jadi bagaimana kita menyediakan proses-proses pemanfaatan ruang untuk melakukan kegiatan berusaha ini diintegrasikan ke dalam sistem. Jadi tidak diproses manual lagi untuk pemanfaatan ruang. Tapi untuk pendaftaran yang sudah lama. Nah itu sudah masih berlaku. Masih berlaku. Kita tidak pembaruan. Enggak. Iya. Selama perizinannya sudah terbit Iya. sistem OSS. Oke. Tapi jangan sungkan-sungkan, langsung saja jangan kalau tapi ya apa yang sampaikan ya karena sih dari setiap hari sih sampai Jumat ya. Iya. Jadi sampai Jumat jam 9 pagi. Jam 8. Jam 8 sampai jam 3 sore. Oke, ini sudah mau selesai perbincangan kita. Pak Regis dengan pendataan dan pelaporan LKPN ini seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam hal pemetakan realisasi investasi ke depan di memasuki tahun yang baik. Ya, jadi kita dengan adanya pelaporan ini kita bisa memahami, mengetahui itu tadi kira-kira memang potensi di Makassar ini bergeraknya di mana. Jadi juga yang memberikan data kita mengeksplor apa yang menjadi potensi-potensi yang ada di Kota Makassar. Seperti tadi yang saya sampaikan, jangan mungkin dalam hal jasa, dalam hal kesehatan, pendidikan, kuliner. Inilah nanti kita dalam hal pertemuan nasional dan kalau barangkali inilah hal yang perlu kita tawarkan kepada investor barangkali bahwa Makassar ini punya potensi dilihat dari realisasi ada di bisa lebih tersize ya. Iya. Berbagai investor Siap. Ya, Pak Firman ada ingin ditambahkan mungkin disampaikan kepada masyarakat ini masa-masa pendaftaran laporan ya. Laporan ya. Jadi untuk teman-teman pelaku usaha di Kota Makassar, bagi pelaku usaha kecil, jadi periode pelaporan untuk semester
2 dari bulan Juli sampai Desember ini akan dibuka di sistem OSS mulai awal Januari, biasanya 1 Januari sampai tanggal 10 Januari 2026. Jadi mari manfaatkan periode pelaporan tersebut untuk melaporkan realisasi penanaman modal yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian untuk teman-teman pelaku usaha menengah dan besar itu pelaporan di triwulan keempat mulai dari Oktober sampai dengan Desember itu juga dibuka di 1 Januari sampai dengan 10 Januari di 2026. Jadi kita harapkan pelaporan dari teman-teman pelaku usaha ini bisa mendongkrak nilai realisasi investasi di Kota Makassar. Oke, jadi semuanya sampai Januari. Ya, jadi untuk periode pelaporan semester 2 dan triwulan 4 itu nanti dibuka di awal tahun. Oh, Ya, di Januari. Jadi tapi karena periode pelaporannya belum habis, Desembernya kan belum habis, nanti dibuka di awal tahun di 1 Januari sampai dengan 10 Januari. Jadi ada 10 hari waktu untuk melaporkan. Oke, jadi ini harap dicatat ya dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 10 10 Januari. Kalau lewat dari itu biasanya sistemnya sudah Tutup. Ya. Iya, ditutup lagi. Iya. Dan jangan sampai terlewat karena itu ada sanksi administratif yang bisa Anda dapatkan ketika pelaporan LKPM ini tidak dilakukan selama dua kali berturut-turut. Dua kali berturut-turut ya. Ya itu repot juga kalau nanti dapat sanksi administratif bahkan sampai pada pembukuan izinnya ya. Oke. Makasih sekali lagi Pak Edi sesuatunya sukses Ki untuk semua target-target. Amin, amin. Terima kasih Ibu Ana. Ya, Ada kegiatan apa dalam waktu dekat Pak Kadis? ya mungkin kita ada bimbingan tenis lagi. Sosialisasi PP28. Ya PP yang baru ini. PP yang baru 2000. PP 2. Iya, iya. Siap. Makasih. Ya. Dan demikian pembicaraan kita terkait optimalisasi pelaporan LKPM untuk akselerasi investasi dan penguatan UMKM di era digital bersama Kepala Dinas DPR PDSP Bapak Muhammad Mario Said SIPMSI dan juga Pak Firman Wahab SIPM ADM penata kelola penanaman modal DPR PDSP Bapak. Sampai berjumpa di Solusi Talks edisi berikutnya. Saya Silvana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.